Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, tidak hanya dari sisi budaya dan sumber daya alam, namun juga pada segi kepercayaan setiap individu yang dianut. Dengan keberagaman yang dimiliki, tentu sudah sepatutnya kita sebagai bagian dari Indonesia ikut menghargai. Mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah batas penggunaan pengeras masjid, di mana pada mosi kali ini kita akan mengangkat 3 poin utama. Yang pertama adalah toleransi. Hal ini adalah dasar dari bagaimana kita bisa menghargai keberagaman itu sendiri. Mengacu pada definisi dari toleransi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui makna toleransi adalah bersifat toleran. Lebih jauh dijelaskan, sifat toleran merupakan sifat atau sikap menghargai pendapat, pandangan, hingga kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Yang kedua, adab. Sebagai bagian dari komponen masyarakat, sudah seharusnya kita memahami aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan mengenai hak asasi manusia. Hal ini sudah pasti harus benar-benar dijadikan pertimbangan yang besar pada perdebatan pada pagi hari ini. Karena hak adalah suatu hal yang semestinya kita terima dan sangat tidak etis bagi kita sesama manusia untuk merenggutnya. Dengan demikian, kami dari tim Afirmasi menyatakan setuju dalam pembatasan penggunaan pengeras suara masjid. Mengapa mosi ini dapat kami benarkan? Terdapat 3 argumen yang akan kami jabarkan. Masuk pada argumentasi yang pertama. Indonesia terbukti masih minim toleransi, terutama dalam hal beragama. Ini terjadi karena adanya ketimpangan besar antara jumlah orang beragama Islam dengan orang beragama lain, yang mana dapat dilihat dari ketika masyarakat yang beragama Islam memperingati acara keagamaannya, kemungkinan besar acara tersebut dirayakan dengan meriah dan dalam skala yang besar. Hal ini dapat dilihat dari fenomena petasan kertas yang rentan muncul pada malam hari sebelum Idul Fitri. Petasan ini sengaja dibuat oleh penduduk setempat guna memeriahkan malam terakhir Ramadan. Yang mana dampak dari petasan kertas ini tak lain dan tak bukan adalah timbunan sampah yang berserakan. Dewan juri yang terhormat, coba kita bayangkan apabila terdapat sekumpulan orang beragama lain di wilayah tersebut, apakah kita yakin bunyi suara petasan tersebut tidak mengganggu mereka? Bagaimana pendapat mereka bahwa mau tidak mau mereka harus ikut menanggung hasil sampah berserakan di halaman rumahnya? Ini merupakan bukti kuat bahwa Indonesia masih minim toleransi. Hal ini tentu memiliki korelasi erat terhadap pengeras masjid, karena jika pengeras masjid tidak digunakan secara bijak sembari memprioritaskan ketentraman penduduk, maka dampak yang dihasilkan akan sama persis dengan petasan kertas tersebut. Hanya saja pengeras masjid tidak meninggalkan sampah, melainkan rasa tidak nyaman masing-masing individu beragama lain. Yang kedua, sebagai bagian dari komponen masyarakat, sudah seharusnya kita memahami aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, yang mana penggunaan pengeras masjid tanpa aturan merupakan tindakan yang tidak beradab apabila diterapkan ke dalam suatu sistem masyarakat. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia itu sendiri. Pada tahun 2016, Ibu Meliana mengkritik keras pengeras suara azan masjid yang terlalu keras. Kemudian tidak lama, rumah Ibu Meliana didatangi oleh para warga. Ibu Meliana dan suaminya sudah meminta maaf, tetapi rupanya ini belum cukup untuk para warga setempat. Setelah kejadian tersebut, tak lama keluarga Ibu Meliana diteror para Dewan Juri yang terhormat. Tempat peribadatan mereka 3 wihara dan 8 kelenteng dirusak. Dan Ibu Meliana berakhir 18 tahun di penjara. Dari kasus ini kita dapat berasumsi bahwa bisa saja masyarakat yang beragama lain ternyata memiliki keresahan mengenai pengeras suara masjid, tapi takut suaranya disalahartikan sebagai tindakan diskriminasi oleh kelompok mayoritas. Jika dibiarkan, maka lama-kelamaan masyarakat minoritas akan kehilangan haknya sebagai manusia yang dihormati, didengarkan, dan dihiraukan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai komparasi dengan pihak oposisi, memang benar sekelompok mayoritas
mendapatkan privilege lebih dari kelompok minoritas. Tetapi hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengambil hak asasi manusia dari kelompok minoritas itu sendiri, bukan? Dalam kasus terburuk kami, memberikan batasan pengeras suara pada masjid, maka penghuni masjid akan berkurang dan orang intoleran akan membuat kerusuhan. Saya pikir ini tidak mengapa, Dewan Juri yang terhormat, karena hak asasi dari tiap individu itu sendiri sudah dikorbankan, bahkan dihiraukan. Tindakan irasional dari pembuat kerusuhan akan ditindaki sebagaimana harusnya. Jika toleransi serta adab kemanusiaan tidak mulai dibentuk dari hari ini, lalu kapan lagi, Dewan Juri yang terhormat? Sekali lagi saya tegaskan bahwa setidaknya pengeras suara masjid harus dibatasi hingga maksimal 100 desibel. Kami dari tim Afirmasi sangat menyetujui mosi batasan penggunaan pengeras suara masjid dan kami bangga berada di pihak Afirmasi.